dan tidak tinggal diam. Karena seringkali ketika ada tantangan, ketika ada masalah, ketika ada urusan yang kita pikir sangat besar di hidup kita, itu membuat kita mulai berpikir bagaimana menghadapinya. Ketika kita berpikir bagaimana menghadapinya, timbul rasa takut, rasa cemas. Rasa takut, rasa cemas itu membuat kita seringkali hanya diam saja, enggan menghadapi. Atau mungkin kita sedang berhadapan dengan masalah ekonomi, baru saja di PHK, sedangkan cicilan-cicilan masih harus terus dibayar. Itu seringkali buat kita cemas dan kita enggan melangkah lebih jauh, enggan menghadapi urusan-urusan di hidup kita. Atau ketika anak-anak salah bergaul, kita bingung bagaimana cara untuk menasehati mereka, sehingga kita mulai kewalahan. Atau kita di tempat kerja, kita berpikir kayak saya nggak mungkin naik jabatan, saya nggak punya koneksi, saya nggak kenal baik sama pimpinan saya. Tapi saya percaya ketika saudara mengerti saudara punya janji ini, saudara akan terus melangkah. Next slide, kita buka. Ini janji Tuhan buat kita. Ini yang Tuhan kuat taruh di hati saya untuk disampaikan buat jemaat Tuhan. Yesaya 45 ayat 2. Yesaya 45 ayat 2. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Sekali lagi ya, kita baca 2, 3. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku sendiri, kata Tuhan, yang akan berjalan di depan kita. Amin. Miliki pengertian ini. Ketika kita lihat ada masalah yang besar, ketahuilah ini. Kita punya janji bahwa Tuhan akan jalan di depan kita. Amin. Kalau Tuhan akan jalan di depan kita, artinya semua yang rumit, semua yang sulit bukanlah masalah. Amin. Kalau Tuhan jalan di depan kita, artinya tidak ada pintu yang tidak bisa dibuka. Amin. Kalau Tuhan jalan di depan kita, artinya tidak ada yang menghalangi jalan kita. Kalau Tuhan jalan di depan kita, artinya tidak ada yang terlalu sulit untuk kita hadapi, karena Tuhan jalan di depan kita. Nah, kalau kita ngerti janji ini yang membuat kita akan terus melangkah sekalipun di depan kita ada kesulitan. Saya ingat hal sederhana saja, saya mau sampaikan. Ketika saya masih memimpin pujian, mungkin itu 10 tahun yang lalu atau 11 tahun yang lalu, saya dikasih tugas, rumah saya di Bogor, kemudian saya dikasih tugas untuk melayani ibadah tengah minggu. Yang atur jadwal pelayanan, kemudian telepon saya dan bilang besok hari Kamis ibadah tengah minggu di Giant Melati Mas Serpong, bisa nggak melayani sebagai pemimpin pujian di sana? Waktu yang atur tugas telepon, yang atur jadwal pelayanan telepon saya langsung bilang begini, boleh nggak saya kasih jawaban setengah jam lagi? Yang atur jadwal mulai bingung. Biasanya kamu langsung jawab ya, kenapa minta setengah jam lagi? Enggak, pokoknya setengah jam lagi deh saya jawab. Padahal di pikiran saya seperti ini, wah susah pulangnya. Karena waktu itu saya naik kendaraan umum. Yang ada di pikiran saya dari Bogor ke Serpong, oke lah, itu masih sore. Tapi nanti selesai ibadah jam 9, setengah 10, masih ada nggak ya kendaraan untuk pulang ke Bogor? Jadi waktu setengah jam itu saya tanya banyak teman yang rumahnya di daerah Serpong. Saya tanya, kira-kira kalau setengah 10 malam atau jam 9 malam, ada nggak kendaraan umum dari sana untuk ke Bogor? Mereka rata-rata jawab, nggak ada. Jam 8 biasanya udah yang terakhir. Kendaraan kecil deh, nggak ada. Biasanya jam 8 juga udah terakhir. Kendaraan kecil sampai Parung udah nggak ada. Biasanya jam 8 udah habis. Lalu yang ada di hadapan saya harus ada tugas, tapi kayaknya sulit nih saya untuk pulang. Tapi daripada saya memperhatikan sulit untuk pulang, saya berdoa, Tuhan, karena Kau yang kasih tugas, saya akan jawab ya, pulangnya gimana ntar deh. Tapi di pikiran saya gini, nanti saya minta izin sama pendetanya. Biasanya pendeta kan
di Jakarta rumahnya, saya mau minta izin ikut dia sampai Jakarta. Karena dari Jakarta ke Bogor lebih banyak kendaraan. Lalu singkat cerita, jalanlah ibadah, saya jalan di Giant Landimas, kemudian ibadah. Setelah itu selesai ibadah, saya bilang sama pendeta, Pak Pendeta, boleh nggak saya ikut sampai Jakarta? Supaya saya bisa pulang ke Bogor, karena dari sini nggak ada angkutan ke Bogor. Dia bilang, dia nggak jawab banyak, dia langsung udah, nggak usah buat ikut aja. Singkat cerita, saya ikut pendeta. Kemudian pendeta tersebut belanja makanan. Dia belanja buat dia dan keluarga, tapi saya juga kebagian dibelanjain juga. Bawa pulang, ya kan? Setelah itu dia bilang gini, ya bukan kebetulan kalian, kamu bisa ikut sampai Cibinong. Loh, Pak Pendeta bukan rumahnya di daerah Jakarta? Enggak, saya ada rumah juga di daerah Cibinong. Anak saya baru pulang dari luar negeri, jadi makanya saya beli makanan banyak di rumah lama di Cibinong. Wah, jadi lebih dekat ke Cibinong. Kemudian kita ngobrol-ngobrol di perjalanan, sampailah kira-kira tinggal 1 kilometer lagi keluar tol Cibinong. Pak Pendetanya bilang, kamu ikut sampai Cibinong ya? Dari Cibinong udah dekat ke rumah, udah dekat Pak. Kalau itu jadi lebih mudah lah, udah gampang. Udah dekat, tinggal 500-200 meter lagi lah sampai di pintu tol keluar. Dia bilang, udah kepala nanggung saya ngobrol sama kamu. Udah nanti saya sampai keluar tol Bogor, nanti saya putar balik, saya antar kamu sampai keluar tol Bogor. Setelah itu keluar tol Bogor, dia berhenti, kemudian dia bilang, rumah kamu masih jauh, udah dekat Pak, tenang aja. Tunggu sebentar. Dia kasih berkat untuk saya naik taksi tadi. Dari sini harus naik taksi. Udah. Jadi ketika saya terima tugas, yang saya lihat sulit untuk pulang. Tapi ketika saya doa, ketika kita berdoa, janji ini terjadi buat kita. Tuhan jalan di depan kita. Ketika Tuhan jalan di depan kita, apa yang terlihat sulit? Cuma tepuk tangan dulu deh, saya kasih waktu. Tepuk tangannya jangan biasa-biasa dong, yang dahsyat, yang luar biasa buat kita. Saya percaya ketika kita doa, Tuhan jalan di depan kita, apa yang terlihat sulit, apa yang terlihat rumit, jadi lebih mudah. Saya berpikir saya akan pulang jauh tengah malam. Di otak saya akan pulang jauh tengah malam. Ternyata ketika kita berdoa, Tuhan jalan di depan kita, saya pulang jauh lebih cepat karena saya dianterin sampai ke Bogor. Amin. Saya nggak tahu masalahmu apa, saya nggak tahu tantangan apa yang kau hadapi hari ini. Saya nggak tahu di hari-hari ini apa yang di depan matamu, apa yang kau lihat sulit. Tapi dengar baik, ketika kita doa, Yesaya 45 ayat 2 terjadi di hidup kita. Tuhan jalan di depan kita. Amin. Dia pegang dadanya. Sama-sama bilang, saya percaya janji ini milik saya. Ketika saya doa, Tuhan jalan di depan saya. Ketika Tuhan jalan di depan saya, tidak ada hal yang terlalu sulit. Bahkan semuanya akan menjadi lebih mudah. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi apa yang kau pikir sulit hari ini, apa yang kau pikir susah hari ini, putuskan untuk percaya. Putuskan untuk percaya apa? Tuhan akan membuat semuanya jadi lebih mudah. Bangsa Israel ketika dibawa Tuhan sampai di tepi Kanaan di zaman Musa, kemudian mereka melihat tanah Kanaan. Tuhan bilang, tanah itu berlimpah susu dan madu, aku akan bawa masuk kamu ke sana, kamu akan duduk di sana. Tapi kemudian Musa disuruh Tuhan utus 12 pengintai, betul tanahnya seperti yang Tuhan janjikan. Ketika 12 pengintai pulang, yang 10 bilang gini, wah susah kita masuk ke sana, ada orang yang besar, ada orang yang kuat, ada orang yang kita nggak bisa kalahkan. Akhirnya generasi pertama dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir, balik arah dan keliling-keliling di padang gurun selama 40 tahun. Anak-anak mereka kemudian telah menjadi besar. 40 tahun mereka keliling di situ. Generasi kedua sekarang juga ada di tepi tanah Kanaan. Ketika mereka ada di tepi tanah Kanaan, mereka mulai mungkin berdebat, kita bisa masuk nggak ya ke sana? Kita bisa masuk nggak ya ke sana, tanah yang Tuhan janjikan berlimpah dengan susu dan madu. Ketika mereka mulai memperhitungkan kekuatan mereka dengan kekuatan bangsa-bangsa yang tinggal di Kanaan, Tuhan memberi janji buat generasi kedua. Di Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Yuk, kita sama-sama lihat Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 bilang apa di sana? Hai orang Israel, engkau akan menyeberangi Sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah
bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Mungkin hari ini kau lihat ada masalah yang besar, ada tantangan yang besar, engkau akan mendudukinya, engkau akan masuk ke sana, kata Tuhan. Kemudian ayat 2 bilang apa? Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, yang tentangnya kau dengar orang berkata apa? Siapakah yang dapat bertahan menghadapi? Mungkin kau sedang berhadapan dengan masalah yang besar yang kau pikir kekuatanmu ya jauh untuk bisa hadapi masalah itu. Mungkin kau di tempat kerja dan kau pikir aku bukan lulusan S1, S2, S3, S4, S5, S6, S10 untuk bisa hadapi urusan ini, untuk bisa selesaikan pekerjaan ini. Kayaknya lebih besar yang ada di depan. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang seringkali, bahkan selalu menguatkan kita untuk kita terus melangkah. Amin. Di ayat 3 dibilang apa? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia yang akan memunahkan mereka, dan dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan akan berjalan, katanya apa? Di depanmu. Hari ini juga Tuhan akan berjalan di depanmu. Amin. Saya percaya ketika generasi kedua ini ada di tepi kanan dan mulai menimbang-nimbang kekuatan mereka dengan kekuatan musuh, ketika Tuhan bilang Tuhan akan jalan di depanmu menghalau mereka, saya percaya apa yang Tuhan katakan itu mengubah cara mereka memandang masalah, mengubah cara mereka memandang apa yang harus mereka hadapi. Saya tulis di sana, mengetahui Tuhan berjanji jalan di depan kita, itu mengubah pola pikir kita tentang hal yang kita hadapi. Mungkin saudara sedang hadapi hutang-hutang, mungkin saudara sedang hadapi sakit penyakit, mungkin saudara sedang hadapi tantangan. Tapi saya percaya ketika kau tahu Tuhan jalan di depanmu, itu mengubah pola pikirmu tentang apa yang kau hadapi. Maka saya percaya bangsa itu, generasi kedua itu akan berpikir, kalau gitu pasti lebih mudah. Kalau gitu pasti gak ada yang bisa halangin jalan kita. Kalau gitu pasti kita akan masuk ke sana. Karena Tuhan bilang, Tuhan jalan di depan kita. Kalau Tuhan jalan di depan kita, tidak ada satu penghalang yang lebih kuat daripada Tuhan kita. Amin. Mereka berubah pola pikirnya. Dan saya percaya hari ini, saudara di bawah Tuhan, dikumpulkan Tuhan di tempat ini, saudara sedang dikasih tahu Tuhan. Mungkin kau lihat hal yang sulit di depanmu, ada masalah yang belum selesai di depanmu. Dengar baik, Tuhan jalan di depanmu. Miliki pemikiran ini, kalau Tuhan jalan di depanmu, itu gak sulit, itu pasti mudah. Nah, mengerti ini membuat kita gak tinggal diam aja. Tapi mengerti ini membuat kita menghadapi. Yang kerja di tempat kerja, saudara pikir saya gak mungkin naik jabatan. Orang yang satu level sama saya, dia kenal sama bos, punya koneksi. Kalau saudara gak tahu Tuhan jalan di depanmu, saudara akan ya udah kerja biasa-biasa aja. Padahal orang Kristen harusnya kerjanya luar biasa, lebih rajin, lebih luar biasa. Tapi kalau saudara tahu Tuhan jalan di depanmu, kalau Tuhan jalan di depanmu, tidak ada satu pintu promosi yang bisa ditutup oleh tangan siapapun. Kalau Tuhan jalan di depanmu, Tuhan sanggup buka pintu promosi buat hidupmu. Dan ini membuatmu nggak biasa-biasa kerja, nggak tinggal diam. Ini membuatmu terus melangkah lebih jauh daripada orang-orang lain. Amin. Ini yang dialami oleh orang Israel. Generasi kedua, mereka tahu Tuhan janji. Tapi juga mereka bukan hanya mendengar janji Tuhan, tapi Tuhan membuat mereka mengalami. Sama-sama bilang, saya percaya mulai hari ini saya akan mengalami, saya akan melihat Tuhan jalan di depan saya, semuanya jadi lebih mudah. Amin. Tuhan membuat mereka melihat dan mengalami. Itu memberi mereka, ketika kita lihat Tuhan jalan di depan kita, itu kasih kita kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Itu yang buat kita jalan terus. Karena orang Israel untuk masuk ke Kanaan harus menyeberang sungai Yordan.
Dan pada hari itu adalah waktu yang tidak tepat untuk menyeberang Sungai Yordan. Kenapa? Sungai Yordan airnya lagi meluap. Kita buka Yosua 3. Coba kita buka Yosua 3 ayat 14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi Sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian berjalan di tabut perjanjian adalah gambaran kehadiran Allah. Dan Tuhan menuntun mereka agar tabut perjanjian jalan di depan. Artinya Tuhan jalan di depan kita. Amin. Dan saya berani bukan menubuatkan, tapi biarlah ini untuk hari ini buat hidup kita. Walaupun mata fisik kita nggak melihat, tapi kita percaya di hidup kita ada Tuhan yang jalan di depan kita. Amin. Mereka kemudian melihat tabut itu ada di depan, mereka ada di belakang. Hari itu mereka lihat apa? Air Sungai Yordan lagi meluap. Coba berikutnya, ayat berikutnya. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan apa? Sebab sampai meluap. Jadi Sungai Yordan lagi tinggi airnya. Dan generasi kedua ini besar di padang gurun. Mereka nggak pernah belajar berenang. Jadi yang mereka lihat, waduh susah nyebrang ini. Yang mereka lihat, aduh nggak mungkin nyebrang. Aduh kita nggak bisa berenang. Itu yang mereka lihat. Tapi mereka juga melihat bukan hanya tantangan, tapi mereka melihat tabut ada di depan, tabut jalan di depan. Tuhan ada di depan. Saudara jangan hanya melihat kesulitan yang ada di depanmu, tapi saudara juga secara mata rohani harus lihat di tengah-tengah di depanmu ada kesulitan, ada Tuhan juga jalan di depanmu. Amin. Ketika mereka lihat Tuhan atau tabut itu jalan di depan, apa yang terjadi? Ayat 16. Maka apa? Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu, anggaplah ini hulu. Air yang turun dari hulu jadi seperti bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Kalau boleh saya tambahin dalam kurung, lalu menyeberanglah bangsa itu lebih mudah daripada yang mereka pikirkan. Lalu menyeberanglah bangsa itu dengan sangat mudah, tidak sesulit sebelumnya yang mereka pikirkan. Kenapa? Karena Tuhan jalan di depan mereka. Amin. Hari ini ketahuilah, mungkin kau lihat ada tantangan yang besar, ada masalah yang sepertinya melampaui kemampuan, kekuatan, kehebatanmu. Sepertinya tidak mungkin, sepertinya mustahil untuk engkau bisa lewati, selesaikan masalah itu. Ketika engkau berdoa, janji ini terjadi bagimu, Tuhan jalan di depanmu. Ketika Tuhan jalan di depanmu, apa yang sulit, apa yang susah, Tuhan akan buka jalan, semuanya jadi lebih mudah. Mereka nyebrang Sungai Yordan dan itu membuat mereka akhirnya berani menghadapi bangsa-bangsa yang besar itu, kemudian menduduki wilayah Kanaan. Saudara harus ngerti, saudara harus tahu, Tuhan tidak biarkan kau jalan sendiri. Bukan hanya tidak biarkan kau jalan sendiri, Tuhan jalan di depanmu. Dan ketika Tuhan jalan di depanmu, kita nggak tahu ketakutan apa, kecemasan apa, hal-hal yang mungkin kau pikir sulit, sesulit apapun di depanmu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya mau ingatkan, Tuhan jalan di depan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kalau Tuhan jalan di depan kita, pintu yang tertutup pasti terbuka. Kalau Tuhan jalan di depan kita, tidak ada yang bisa menghalangi jalan kita. Kalau Tuhan jalan di depan kita, tidak ada hal yang terlalu sulit. Amin. Saya berdoa saudara juga alami hal
Amin. Apa yang sulit di hidup hari ini? Apa yang susah di hidup hari ini? Berdoa, Tuhan jalan di depan kita. Semua akan jadi lebih mudah. Dia pegang dadamu bilang, aku percaya. Ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang berjalan di depanku. Kalau Tuhan jalan di depanku, pintu-pintu yang tertutup pasti terbuka. Berkatnya pasti dinyatakan buat hidupku. Amin. Kita tepuk tangan dulu sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat kita. Pemain musik boleh siap-siap dan ada dia. Saya mau tanya dulu, saudara yang diberkati dikuatkan oleh Tuhan pagi ini boleh lambaikan tinggi tangan. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Boleh tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat raja kita buat Yesus. Sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Oke, saya tutup dengan ini. Ada nabi di Perjanjian Lama namanya Nehemia. Nanti kalau saudara mau baca lengkap, karena waktu saya sedikit, saudara baca di kitab Nehemia. Nehemia dapat impian dari Tuhan, dapat mimpi, dapat proyek dari Tuhan. Proyeknya apa? Membangun reruntuhan tembok di Yerusalem. Tembok benteng yang biasanya digunakan. Itu runtuh, kemudian Nehemia mendapat proyek dari Tuhan untuk bangun itu. Nehemia kerja di satu kerajaan yang jauh dari tempat di mana dia kerja. Nehemia kerja di satu kerajaan dan tugasnya yaitu jadi pengangkat piala raja atau juru minum raja dan kerjanya di dapur. Kalau hari ini, bahasa hari ini, Nehemia barista. Ya kan? Dia bukan tukang bangunan. Dia bukan arsitek. Dia nggak punya pengalaman membangun. Tapi Tuhan kasih kepercayaan membangun tembok. Dia nggak punya sumber-sumber. Dia nggak punya kenalan toko-toko material untuk memenuhi bahan-bahan yang dia butuhkan untuk membangun. Bahkan dia lagi kerja di satu kerajaan menjadi bawah. Dan untuk mengerjakan itu dia harus izin sama pimpinannya. Izinnya juga mungkin nggak dikasih. Karena itu nggak ada menguntungkan kerajaan di tempat di mana dia kerja. Seringkali Tuhan seperti ini di hidup kita. Tuhan kasih kita mimpi yang menurut kita, Tuhan kasih kita impian yang menurut kita, Tuhan ini beda sama lulusan saya. Tuhan ini beda sama apa yang saya bisa. Tuhan ini nggak masuk di akal. Saya nggak punya pengalaman, saya nggak punya koneksi untuk bisnis yang seperti ini. Daripada memperhatikan apa yang tidak kita punya, lebih baik kita doa dan minta anugerah yang supranatural terjadi di hidup kita. Amin. Minta belas kasihan Tuhan terjadi di hidup kita. Nehemia setelah itu doa, dan dia juga doa supaya dia dikasih izin sama pimpinannya. Makanya di Nehemia 1 ayat 11 dia doa gini. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu ini berhasil hari ini mendapat belas kasihan orang ini. Orang ini yang dimaksud adalah raja, di mana dia meminta izin. Sebelum dia minta izin, dia doa gini, Tuhan, taruh kemurahan-Mu di hati raja itu. Tuhan, biarlah Tuhan pakai orang-orang yang mungkin saya nggak tahu, saya nggak kenal, atau orang yang saya kenal, memberi kemurahan, memberi anugerah, memberi belas kasihan buat saya. Ini kan doa berkat saya. Kalau saya doa berkat selalu doanya kayak gitu. Biarlah kemana kau pergi melangkah, kau dikelilingi kebaikan Tuhan. Tuhan buat orang di sekitarmu akan bekerja keras, menolong, mengasihi, membela dan berkati hidupmu. Kurang lebih doanya Nehemia kayak gitu. Kalau dia minta izin sama raja. Waktu dia minta izin sama raja, raja kasih izin. Ya udah, aku buatin surat kepada bupati-bupati supaya bupati-bupati tahu ada bawahanku yang lagi pergi ke Yerusalem akan membangun tembok. Lalu Nehemia bilang gini, kalau boleh tuanku raja, aku nggak punya bahan-bahannya juga. Tulis surat supaya bupati-bupati itu kirim bahannya. Saya percaya raja itu bisa bilang gini, Nehemia itu proyek kamu, itu bukan proyek itu, nggak ada hubungannya sama aku. Tapi kita lihat di Nehemia 2 ayat 8. Ini tuh permohonan Nehemia. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dibaca sama-sama, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di benteng bait suci untuk tembok kota
untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja apa? Baca sama-sama 2-3, dan raja. Raja hatinya udah penuh belas kasihan. Ditulis juga surat itu. Wow, apa yang dia pikir sulit, ternyata ketika ada Tuhan jadi lebih mudah. Bukan cuma itu, dia bersaksi. Karena apa di sana? Karena tangan Allahku yang murah melindungi. Kalau sekarang ngerti, next slide. Bahasanya gini lah, tangan Allahku yang penuh kemurahan. Tuhanmu penuh kemurahan. Tuhanmu, Pak Bu, Tuhanmu penuh kemurahan. Pak Bu, Tuhanmu penuh belas kasihan. Pak, gimana dengan kesehatan saya? Dokter bilang nggak bisa sembuh. Tangan Allahmu yang penuh kemurahan akan memberikan kesembuhan. Pak, gimana utang-utang saya nggak bisa saya penuhi karena kalau hitung-hitungan gaji nggak bisa bayar. Dengar baik, tangan Allahmu yang penuh kemurahan akan bekerja buat hidupmu. Amin. Ketika kita doa, Tuhan jalan di depan kita. Singkat cerita, Nehemia bangun tembok itu. Kalau saudara baca di kitab Nehemia, berapa lama dia bisa bangun tembok? Dia nggak punya pengalaman, dia bukan tukang bangunan, dia bukan arsitek, dia kerjanya di dapur, dia barista. Bahan-bahannya Tuhan cukupkan ketika dia doa, Tuhan buka jalan. Tuhan ada di depan, Tuhan buka jalan. Amin. Kemudian dia selesaikan pembangunan itu 52 hari. Saudara boleh googling berapa lama Nehemia bangun tembok itu? 52. Untuk di zaman itu rekor. Itu jauh lebih cepat. Kenapa bisa jauh lebih cepat? Ternyata apa yang mungkin sulit ketika Nehemia menerima impian ini, ternyata ketika ada Tuhan, Tuhan jalan di depan lebih mudah. Bukan cuma lebih mudah, lebih cepat. Kalau Nehemia berdiri hari ini di hadapan kita, saya percaya Nehemia akan memuatkan saudara. Buat saudara yang mungkin di depanmu ada urusan utang, di depanmu ada urusan anak-anak, di depanmu ada diagnosa dokter, di depanmu ada banyak urusan tantangan yang harus kau hadapi. Nehemia akan bilang gini, Pak, Bu, anak-anak muda, apa yang kau lihat sulit di depan? Kadang-kadang itu mata jasmani kita saja, pikiran kita saja yang menipu. Karena kita anak-anak Tuhan. Kalau kita doa, Tuhan jalan di depan kita. Kalau Tuhan jalan di depan kita, lihat secara ajaib Tuhan akan buka jalan. Secara mujizat Tuhan akan menyembuhkan. Secara luar biasa Tuhan sanggup memberkati dan menolong setiap kita. Amin. Saya percaya Tuhan sedang bicara kepada beberapa orang di tempat ini. Dan Tuhan sedang menguatkan kita. Kalau kita mengerti ada Tuhan jalan di depan kita, sebesar apapun masalah di depan kita, tantangan di depan kita, kita gak akan diam. Kita akan hadapi. Kita akan hadapi. Kita akan hadapi. Sesulit apapun urusanmu, kalau kau ngerti ini, kau akan tinggal diam. Kau akan hadapi. Karena kau tahu Tuhan jalan di depan. Dan saya percaya saudara dipilih untuk dengar ini, karena besok lusa Tuhan akan menunjukkan hal ini terjadi di hidupmu, di keluarga. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Selamat hari Minggu dan shalom buat setiap kita yang diberkati firman Tuhan. Boleh tepuk tangan yang biasa dan yang Tuhan, yang dikuatkan oleh firman Tuhan. Lambaikan tinggi tangannya, sama-sama bilang, Tuhan jalan di depan saya. Ada Tuhan bersama saya. Kalau Tuhan jalan di depan saya, tidak ada yang bisa menghalangi jalan saya. Kalau Tuhan jalan di depan saya, tidak ada pintu yang tertutup yang tidak akan bisa dibuka. Kalau Tuhan jalan di depan saya akan lihat semua yang sulit jadi mudah. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat itu. Kita bangkit berdiri. Saudara boleh doa. Saya nggak tahu masalahmu apa, tapi doa dan bawa di hadapan Tuhan. Bawa setiap apa yang kau anggap sulit, apa yang kau anggap susah, serahkan dan minta kemurahan Tuhan. Minta anugerahnya Tuhan, minta kebaikannya Tuhan. Sama seperti Nehemia minta, dan Nehemia melihat hal itu. Sama seperti orang Israel ketika berhadapan dengan sungai Yordan yang tinggi, ada janji Tuhan, mereka melangkah, terus melangkah, dan mereka melihat sungai Yordan tidak sulit untuk dilalui, mudah untuk dilalui. Doa, masing-masing doa, datang di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpi
di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kita boleh beri tepuk tangan sama-sama, tepuk tangan buat Yesus. Kita sama-sama dalam senam jalanku, dalam senam jalan. Sama-sama katakan dalam setiap langkahku, dalam setiap. Ayo libatkan Tuhan dan biarlah Tuhan jalan di depan kita. Sama-sama katakan, hanya Kau yang kuandalkan menghadapi semua, menghadapi. Maka saya percaya ada anugerahnya buat kita. Katakan, Yesus, Kau anugerah terindah. Ada pertolongan yang ajaib terjadi. Sungguh berarti di dalam setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempersona, selalu mempersona. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam. Yesus, Kau anugerah terindah. Oh, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap langkahku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik di dalam jemaat Tuhan. Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup. Kau sungguh berarti. Kau sungguh berarti di setiap. Anugerah-Mu selalu mempesona. Anugerah-Mu selalu membaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis. Biar musik dengan lembut naikkan pujian. Renungkan apa yang Tuhan katakan buat kita. Saya percaya Tuhan sedang bicara secara pribadi kepadamu. Tuhan sedang bicara secara pribadi kepada beberapa orang yang mungkin hari-hari ini kau berpikir, Tuhan gimana caranya hadapi masalah ini? Aduh, aku udah gak kuat lagi, aku gak bisa lagi. Dengar, berdoa. Dan ketika kau doa, ingat baik kau punya janji. Yesaya 45 ayat 2 bilang Tuhan jalan di depanmu. Ulangan 9 ayat 3, Tuhan jalan di depan orang Israel. Saudara bangsa pilihan, saudara orang Israel secara rohani. Pegang janji ini, peluk janji ini, raih janji ini. Bahwa di tengah hal yang sulit yang sedang kau lihat, tantangan yang buat di kewalahan, ketahuilah ini yang buat kau terus melangkah kalau kau tahu ini yang buat kau akan hadapi sesulit apapun masalahmu. Karena kau tahu Tuhan jalan di depanmu. Naikkan doamu dan di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku minta Tuhan anugerah yang besar. Aku minta kemurahan-Mu. Sama seperti Nehemia dia, doaku dijawab karena Allahku yang murah, tangan Allahku yang murah ini melindungi aku. Karena perkenanannya berjati bagi kita. Doa datang di hadapan Tuhan, doa minta Tuhan
Aku mau lihat pintu-pintu yang gak bisa aku buka, Tuhan buka. Aku mau lihat semua yang halal di jalanku, Tuhan halal. Aku mau lihat sama seperti orang Israel lihat Sungai Yordan tinggi, sedang naik pasang, gak mungkin bisa nyebrang. Tuhan buat kering. Aku mau lihat jalan-jalan yang seperti itu di hidup. Saya minta datang sama Tuhan. Apa yang ada di Alkitab itu bukan fiksi. Apa yang ada di Alkitab itu yang terjadi sesungguhnya. Dan Tuhan tidak berubah dulu sekarang sampai sekarang. Tuhan juga bisa kerjakan di hidupmu. Datang di hadapan Tuhan. Terus urapanmu Tuhan mengalir. Urapanmu mengalir buat umat. Dengar doa umat.